Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Kristi Mebinta dengan NIM P101210998. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait gizi dan penyakit tidak menular sesuai dengan tugas yang Pak Jamal berikan kepada saya untuk mata kuliah ekologi dan pangan dan gizi. Demikianlah video yang akan saya berikan. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan membahas hubungan antara gizi dan penyakit tidak menular. Apa sih hubungannya? Nah, pada saat ini kita akan membahas beberapa perihal berikut. Yang pertama, penyakit tidak menular. Yang kedua, pohon kesehatan penyakit tidak menular. Yang ketiga, pohon penyakit tidak menular. Dan keempat, faktor resiko penyakit tidak menular. Nah, kita masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu penyakit tidak menular. Teman-teman sudah ada yang tahu nggak sih penyakit tidak menular itu seperti apa ya? Jadi teman-teman, penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak ditularkan dari orang satu ke orang yang lainnya, dan dia berkembangnya perlahan dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan penyakit tidak menular itu juga biasa disebut penyakit kronis. Nah, seperti teman-teman lihat pada slide selanjutnya, yaitu penyebab lebih dari 60% kematian itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Yang pertama itu penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular ini adalah penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Jadi teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk penyakit kardiovaskular ini juga disebabkan oleh pola hidup, di mana kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol juga merupakan suatu penyebab yang dapat menimbulkan atau meningkatkan terkenanya penyakit kardiovaskular ini. Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan dari terkait penyakit kardiovaskular. Jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa penyebab lebih dari 60% kematian itu adanya terjadi karena penyakit-penyakit tidak menular. Salah satu contohnya adalah ada kanker, kronik lainnya, diabetes, pernapasan, kronis, kondisi lainnya, dan cedera. Kenapa sampai banyaknya penyakit tidak menular menyebabkan kematian? Kita akan membahas setelah ini. Teman-teman, kita masuk dalam pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu pohon kesehatan penyakit tidak menular. Teman-teman bisa lihat pada gambar bahwa pohon itu memiliki 3 komponen utama, yaitu akar, batang, dan daun. Jadi menurut teman-teman, apa nih yang kita harus rubah untuk mendapatkan suatu kesehatan yang baik untuk tubuh kita, sehingga penyakit-penyakit yang akan menyerang tubuh kita itu tidak menjadi suatu bumerang untuk kita, tidak menjadi suatu penyakit untuk kita. Jadi kita lihat dari akarnya. Apa sih akar dari pohon ini, pohon penyakit tidak menular ini? Jadi yang pertama itu ada sikap yang positif atau positive attitude. Jadi teman-teman, kalau dikaitkan dengan sikap yang positif, tentunya teman-teman pasti sudah mengetahui kalau misalnya apapun yang kita lakukan negatif itu akan tidak baik jadinya. Jadi teman-teman harus lebih meningkatkan sikap positif teman-teman, berpikiran positif juga, jangan selalu berpikir stres, berpikir marah kepada orang lain, sehingga mengakibatkan tekanan darahnya kita itu tidak normal. Jika tekanan darahnya kita tidak normal, akan mengakibatkan banyaknya penyakit-penyakit yang akan muncul, misalnya sakit kepala lah, atau jantungnya kita memompa terlalu kencang lah. Jadi teman-teman, perilaku positif itu sangat penting. Ingat, perilaku positif itu sangat penting dan sangat mempengaruhi kesehatan tubuhnya kita. Jadi jangan anggap remeh lah ya. Jangan anggap remeh apa yang teman-teman lakukan kepada orang lain. Mungkin orang lain itu menganggap serius apa yang teman-teman lakukan kepada dia, sehingga dia menjadi pemarah, sehingga dia menjadi beban pikirannya dia. Jadi teman-teman, kalau untuk berperilaku, ingat untuk dirinya kita sendiri dan untuk orang lain juga. Terus yang kedua itu ada bergerak untuk kesehatan atau move for health. Jadi teman-teman, kita itu dianjurkan agar beraktivitas minimal 30 menit sehari. Misalnya teman-teman bisa jogging santai, ataupun kalau misalnya teman-teman tidak sempat jogging, teman-teman bisa melakukan
jalan santai dari rumahnya teman-teman atau dari tempat kerjanya teman-teman, bisa jalan dan lebih memperbanyak aktivitas fisik lagi. Nah, terus yang selanjutnya itu air minum atau drink water. Teman-teman, air minum ini juga sangat penting untuk bagaimana tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik. Ada anjuran dari dokter yaitu 8 gelas per hari, tapi setiap orang itu mempunyai kapasitas untuk air minum berbeda-beda, jadi tergantung dari teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman yang masih minum alkohol, masih minum hal-hal yang tidak baik itu dikurangi ya teman-teman, karena itu akan dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang akan muncul untuk tubuh kalian sendiri. Jadi teman-teman perhatikan asupan-asupan yang masuk dari mulutnya teman-teman itu akan berdampak juga ke tubuhnya teman-teman. Jadi lebih diperhatikan lagi ya teman-teman. Terus yang keempat itu menghirup oksigen. Oksigen itu sangat penting untuk tubuh kita. Kenapa? Karena oksigen akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Dan juga misalnya teman-teman ada orang-orang sekitarnya teman-teman yang seperti ada rokok, atau teman-teman sendiri yang mungkin merokok. Jadi teman-teman pikir kembali, karena ini juga tergantung pada teman-teman sendiri. Apakah teman-teman mau merubah perilakunya teman-teman? Apakah teman-teman mau memperoleh hidup sehat? Karena teman-teman perlu ketahui hidup sehat itu sangat-sangat mahal. Teman-teman memang belum merasakan sekarang, waktu teman-teman masih muda, waktu teman-teman masih senang-senangnya merokok, senang-senangnya minum alkohol, tapi nanti teman-teman akan merasakan 10-20 tahun ke depan, tubuh teman-teman itu tidak akan bagus untuk mengolah tubuh teman-teman sendiri. Terus penyakit-penyakit akan banyak muncul seperti yang sudah saya jabarkan di atas. Ada penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes, jantung koroner, apalagi karena itu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pola hidupnya teman-teman sendiri. Terus yang terakhir adalah makan makanan yang sehat. Tentunya teman-teman harus mendapatkan asupan juga yang bergizi agar tubuhnya teman-teman bisa mengeluarkan energi yang baik juga akan dikeluarkan dari perilakunya teman-teman yang positif tadi, selalu rajin bergerak, maka tubuhnya teman-teman itu akan seimbang. Nah, setelah kita membahas tadi akar dan pohon kesehatan penyakit tidak menular, kita masuk pada batangnya. Nah, pada batang ini membahas tentang berat badan yang normal. Tentunya sudah berkaitan ya terkait asupan makanannya kita yang bergizi, terus juga ditambah dengan aktivitas kita yang seimbang akan mengakibatkan berat badannya kita itu normal, tidak adanya obesitas ataupun tidak adanya kekurangan gizi. Terus yang kedua itu ada gula darah yang normal. Nah, tentunya gula darah yang normal itu kita dapatkan ketika kita mengonsumsi makanan itu seimbang dengan aktivitas yang kita lakukan. Dan ketiga itu ada kolesterol darah yang normal. Tentunya teman-teman, semua yang kita lakukan jika dari akarnya kita itu sudah baik, akar pohonnya kita itu sudah baik yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kesehatan tubuh, mendapatkan kolesterol darah yang normal juga. Terus juga ada tekanan darah yang normal. Semuanya berkaitan ya teman-teman. Jika kita bisa mengubah pola hidupnya kita yang dulunya mungkin tidak baik, yang dulunya pola kehidupan kita berantakan, ayo teman-teman, kita mulai dari sekarang, kita ubah pola hidupnya kita, karena kesehatan itu sangat penting dan sangat berharga untuk kita semua. Berikutnya kita masuk ke dalam daun-daunnya. Nah, hasil dari apa yang kita kerjakan tadi, hasil dari akar-akar, hasil dari batang, kita akan mendapatkan satu pikiran yang sehat karena kita sudah berpikir positif, terus ginjal yang sehat, paru-paru yang sehat, mata yang sehat juga, hati yang sehat, dan jantung yang sehat. Jadi teman-teman, saya tekankan sekali lagi ya teman-teman, jaga perilakunya teman-teman mulai dari sekarang, karena kesehatan itu sangat mahal. Nah teman-teman, karena kita tadi sudah membahas pohon kesehatan, tentunya akan sangat berlawanan dengan pohon kesehatan dan pohon kesehatan tidak benar. Maka bisa dibilang lah pohon kesehatan dan pohon penyakit ini ya kebalikan dari pohon kesehatan ini, yang tadinya dia dari akarnya memang sudah dia bermasalah, seperti dia stres, dia terlalu banyak pikiran, dia pemarah, maka akan menyebabkan banyak
juga ada kurangnya aktivitasnya dia sehari-hari, kurangnya bergerak, kurangnya olahraga, terus minum alkohol yang sangat banyak, atau bisa dibilang peminum alkohol keras. Nah, semua akan menjadikan suatu penyakit pada tubuhnya dia ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya penyakit ini bahwa salah satu contoh yang saya berikan kepada teman-teman agar memahami bahwa perilakunya kita itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang boleh merubah perilaku teman-teman ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan protokol kesehatan, supaya teman-teman mendapatkan kesehatan yang baik dan tubuhnya teman-teman juga terhindar dari penyakit-penyakit yang akan datang jika teman-teman itu positif berperilaku yang baik terhadap tubuhnya teman-teman. Berikut kita masuk ke pembahasan kita yang keempat, yaitu faktor resiko penyakit menular. Pertama ada tekanan darah tinggi, kedua inaktivitas fisik, di mana tidak ada aktivitasnya kita, di mana aktivitasnya kita itu sangat kurang. Terus yang ketiga itu kegemukan. Tentunya jika pola makannya kita tidak teratur, terus juga aktivitas yang kita lakukan tidak ada, kita tidak mengeluarkan energi dari asupan makanannya kita, atau boleh dikata tidak seimbang, maka kita akan mengalami kegemukan. Dan kegemukan itu akan sangat banyak mengundang suatu penyakit seperti penyakit tidak menular tersebut. Terus juga kolesterol yang tinggi. Nah, ini juga terkait dengan asupan makanan kita, kurangnya kita mengeluarkan suatu energi, terus juga penurunan asupan sayuran dan buah. Teman-teman, di sini terkait penurunan asupan sayuran dan buah itu tergantung dari teman-teman. Apakah teman-teman itu sangat-sangat jarang makan sayur-sayuran atau buah-buahan? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sayuran dan buah-buahan itu sangat baik untuk tubuh kita. Banyak gizi-gizi yang terdapat dalam sayuran dan buah itu bisa menjadikan tubuh kita itu menjadi mempunyai imun yang kuat, sehingga penyakit-penyakit yang akan masuk itu dapat terhindar. Terus juga glukosa darah meningkat. Glukosa darah meningkat itu terjadi karena tidak adanya energi yang keluar akibat kita itu tidak beraktivitas. Terus alkohol. Nah, alkohol juga merupakan salah satu penyebab faktor risiko penyakit tidak menular ini, karena minum alkohol itu sangat-sangat tidak bagus untuk tubuh kita. Terus ada penggunaan tembakau. Nah, penggunaan tembakau ini bisa dicontohkan seperti kita merokok ataupun perokok pasif, itu juga salah satu faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, dari pembahasan kita di atas, pasti teman-teman sudah menemukan titik temu antara hubungan gizi dan penyakit tidak menular tadi. Jadi perlu saya simpulkan bahwa gizi itu atau makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jadi alangkah lebih baik jika teman-teman bisa mengatur pola makannya teman-teman, bisa mengatur hidup sehatnya teman-teman, bisa mengatur aktivitas yang teman-teman lakukan, dan kurangi berpikir-pikir negatif terhadap orang lain. Itu juga salah satu dapat mempengaruhi kesehatan tubuhnya teman-teman. Jadi teman-teman ingat selalu berpikir positif terhadap orang lain, jangan selalu memendam perasaan teman-teman kepada orang lain, perasaan marah, perasaan kesal. Alangkah lebih baiknya teman-teman utarakan supaya teman-teman tidak memendam amarah dalam tubuhnya. Dan demikian penjelasan dari saya terkait materi gizi dan penyakit menular. Sekian.